kalau ada orang ada tanda lahir kayak macam tai lalat atau apa tompel gitu ya bilangnya, iya. atau apa gitu, itu katanya diikutin sama lu nih itu. Iya. Itu juga salah satunya kalau orang yang memiliki tanda lahir dari lahir ini malah. Iya. Tanda lahir misalkan toh atau kata bahasa Jermannya mah endeng-endeng gede gitu ya. Endang-endang. Bahasa apa lagi tuh endang-endang? Kalinya mah toh Tai lalat lah, tai lalat hitam. gede. Iya, tai lalat mah kan kecil. Iya. Ini mah agak gede, bukan tai kebo tapinya. Itu juga bisa termasuk ciri dia itu diikuti atau disenangi sama leluhur atau buyut-buyut terdahulu dia. Itu juga yang positif. Kopi nyeduh kopi dulu ya, Iya. biar enak Tuh ngopi. ngobrolnya sambil ngopi ngerokok coy. Mantap anjing. Kopinya dikocek dulu ya. Oh, Ada gulanya enggak? Ya dulu. Jangan manis-manis gulanya. Alat tuh. tentang apa yang lu mau itu apa? Langsung ini aja langsung nanya. Kamu yang ngobrol aja dipotong. Boleh pertanyaan ini masalahnya. Nah, kebeneran. Ada gulanya. Banyak. Mau nanya nih awan, Hmm. pengen tahu aja gitu. Ciri-ciri orang gitu ya, ibaratnya orang yang diikutin sama leluhur atau ibarat sama buyut kita, kayak gimana sih ciri-cirinya? Oh, ya tergantung. Ada semacamnya orang yang umurnya masih rendah atau masih kecil lah gitu tuh, tapi omongannya udah seperti kayak orang dewasa. Semacamnya anak kecil tersebut nggak tahu-taunya ngomong tentang sejarah atau tentang masa lalu. Nah, itu bisa dikategorikan, maksudnya dia itu sudah diikuti atau disenangi sama leluhur atau buyut-buyut dia terdahulu. Nah, itu tanda itu dari pas lahir apa bukan itu? Bisa jadi itu semuanya dari lahir udah ada, terus ada lagi tanda lahirnya juga. Iya tuh, saya pernah dengar tuh yang katanya kalau ada orang ada tanda lahir kayak macam tai lalat atau apa tompel gitu ya bilangnya, iya. atau apa gitu, itu katanya diikutin sama lu nih itu. Iya. Itu juga salah satunya kalau orang yang memiliki tanda lahir dari lahir ini malah. Iya. Tanda lahir misalkan toh atau kata bahasa Jermannya mah endeng-endeng gede gitu ya. Endang-endang. Bahasa apa lagi tuh endang-endang? Kalinya mah toh Tai lalat lah, tai toh lalat hitam. gede. Iya, tai lalat mah kan kecil. Iya. Ini mah agak gede, bukan tai kebo tapinya. Itu juga bisa termasuk ciri dia itu diikuti atau disenangi sama leluhur atau buyut-buyut terdahulu dia. Itu juga yang positif, bukannya semacamnya leluhur atau buyut-buyut yang negatif, bukan. Itu tidak ada, semuanya positif. Iya. Tapi ada Itu tai beda, lalat. beda lagi nggak kalau sama yang orang mempunyai indigo? Itu Oh. kan sama dari lahir apa? Ya ada yang, tapi rata-rata semuanya kalau yang memiliki indigo itu dari lahir. Turunan apa gimana? Bisa jadi turunan, bisa jadi dia memiliki atau rongga tulang rusuknya itu longgar, atau bisa jadi orang tersebut
keturunan buyut-buyutnya yang paranormal atau bisa. Itulah ciri-cirinya. Kalau untuk indigo, banyak orang yang ingin, misalkan ingin bisa melihat sesuatu, tapi dari puasa, dari segala macam. Kalau yang indigo termasuknya orang yang sudah istimewa, dari kasih kelebihan istimewa. Itu bisa melihat makhluk-makhluk gaib itu kalau semacamnya indigo. Ya iyalah, makhluk-makhluk gaib semua juga bisa. Terus ada beberapa yang namanya indigo atau melihat makhluk gaib itu ada beberapa versi. Apa tuh? Misalkan yang melihat yang namanya batin atau mata batin, atau bisa dibilang indigo semua juga mata batin sih. Ada yang indigo misalkan mata batin, dia melihat biasa, melihat makhluk ya seperti biasa gitu. Tapi kalau di konsen atau dianya dibuka mata batinnya, baru terlihatlah bahwa itu tuh makhluk gaib atau makhluk astral. Kelihatan sosok wujud Iya, aslinya wujudnya. Tapi kalau untuk biasa, dia nggak bakalan seperti yang manusia biasa aja gitu, atau nggak kelihatan. Tapi beda sama yang namanya indigo atau orang yang memiliki mata batin bagian dohir. Kalau dohir, kemanapun dia pergi, dia selalu melihat. Terus bedanya, kalau dohir itu nggak bisa ngomong kasarnya, hanya menjam mata doang, baru dia nggak bisa melihat makhluk tersebut. Tapi kalau indigo atau mata batin, dari batin itu kalau dia tidak mau, atau bukan tidak mau sih, kalau dia biasa aja, ya dia nggak bakalan bisa ngelihat, kecuali dia buka sendirilah mata batinnya untuk melihat, baru kelihatan. Itu kalau misalnya ngikutin leluhur tuh sama bisa kayak gitu, salah satunya bisa nggak? Enggak. Yang namanya diikuti leluhur, kadang-kadang orang sendirinya juga tidak menyadari bahwa dia itu diikuti leluhur dia, tidak tahu dengan langsung bahwa saya ini diikuti leluhur. Oh tidak. Walaupun indigo juga Kalau indigo ya udah pasti tahu karena dia melihat. lihat Tapi wah, kalau di belakang ada iya ada sesuatu, ada yang ikuti apa siapa, bahkan dia tahu leluhur dia, walaupun dia nggak tahu nih ini siapa, padahal leluhurnya gitu, bisa ngobrol, komunikasi. Beda yang tadi yang dipertanyakan. Kalau sekedar diikuti leluhur, ya kita nggak tahu lah, kita tidak menyadari. Gimana cara menyadarinya? Ya kita harus benar-benar mempelajari atau membuka yang namanya mata batin kita, kalau untuk benar-benar melihat. Itu mungkin mata batin mas selanjutnya lagi. Paling kita bisa tahu bahwa kita diikuti leluhur kita, yaitu ciri-cirinya seperti itu. Kita umur masih kecil atau umur ada orang anak kecil lah, misalkan kita ketemu nih anak kecil, tahu bahwa itu orang masih kecil, masih bawah umur, Iya, tapi omongan seperti orang dewasa, pengetahuannya lebih. Pengetahuan sejarahnya. Nah, masa-masa lalu dia menceritakannya dengan secara detail, atau dia seakan-akan dia itu tahu dan pernah mengalaminya masa lalu tersebut, padahal dia masih kecil. Itu berarti orang tersebut bukan orang sembarang, diikuti leluhur, walaupun dia tidak merasa bahwa dirinya diikuti leluhur. Emang dia tidak merasa, dia tidak tahu, tidak menyadari. Ntar kalau udah menemui umur baliknya dia, baru Jadi itu cirinya, salah satunya itu ada tanda semacam itu. yang lebih menonjol lagi yaitu anak kecil yang secara bahasa
dan pengetahuannya seperti orang dewasa, itu yang sangat menonjol. Gas itu ciri-ciri orang yang ikuti leluhur itu seperti itu. Kalau ada yang mau punya pertanyaan tentang apa, komen di bawah.